Bengkalis, salah satu kabupaten di Riau yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan. Di pesisir timur Riau inilah masih menetap suku-suku Proto Melayu yang masih kuat memegang adat istiadat. Suku asli hutan salah satunya. Masih tentang mengeksplor keragaman suku yang ada di Indonesia. Seperti sekarang saya bersama dengan suku asli hutan. Ini ada Bang Wira dan juga Bapak Muner. Kita mau mencari satu binatang yang menurut saya namanya unik sekali. Rama-rama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebenarnya kondisi untuk mencari hewan buruan kami idealnya dilakukan saat air pasang. Ika aku dapat Bah Muner dapat. Ini karena lokasinya memang harus di rawa-rawa dan juga berlumpur seperti ini. Saya jalannya agak susah. Jadi memang habitatnya dia tuh tempatnya harus lumpur ya Pak ya. Iya. Mana coba lihat. Nah, Pak Munir dapat. Ih, besar. Besar. Ukurannya besar. Pak. Jalan. Untuk mencari rama-rama, ternyata ada tekniknya sendiri. Setelah sarang ditemukan, bagian atasnya harus dibongkar sampai ketemu lubangnya. Barulah mencari jalur air untuk memompa lubang supaya rama-ramanya mau keluar. Nah, ini bentuknya kayak lobster dan kepiting ya Pak ya, cuma bedanya dia buntutnya ini seperti udang. Tuh belakangnya begini, depannya ada capitnya. Tuh. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa memancing rama-rama agar keluar dari sarangnya. Tak hanya butuh tenaga ekstra, selain susah untuk berjalan di dalam lumpur, saya pun harus hati-hati. Karena pergerakan saya akan membuat rama-rama terancam dan akan buru-buru masuk kembali ke lubang persembunyiannya. Sininya. Iya. Oh, yang kayak gini ya, yang ada tumpukan tanah. Iya. Dapat. Mana. Dapat. Itu. Oh, ternyata ini sarangnya kalau saya lihat mirip sama sarang kepiting, hanya bedanya ini dia lebih tinggi tumpukannya dan juga bolongannya ada di atas. Kalau kepiting dia ada dari samping. Lubang dia dekat samping. Dekat samping dia punya lubang. Ya, ini dia. Ini dia. Oh, agak kecil ya. Ika dia. Ini agak kecil. Kecil. Ya, agak kecil. Ini kecil ya, Bah. Bentuk tubuhnya memang sedikit aneh. Memiliki capit seperti kepiting, ekor seperti udang lobster, dan kaki-kakinya menyerupai kalajengking. Hewan yang juga terkenal dengan nama makohe menjadi salah satu binatang endemik di kawasan Bakau, pesisir timur Riau. Biasa makan sagu pakai apa di sini, Bu? Ikan? Bisa. Rama-rama sudah ada, tepung sagu juga sudah siap diolah, jadi nunggu apa lagi? Berbicara tentang kebiasaan, pasti semua tempat itu berbeda-beda. Seperti sekarang saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Dan nantinya akan didampingi juga sama rama-rama ya Bu ya? Iya. Wah, udah nggak sabar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rumah Sampan menjadi tempat utama suku asli hutan berteduh, berlindung, dan beristirahat. Meski tahun 1998 mereka sudah mulai mendapat rumah di darat, tetap saja sifatnya hanya sebagai tempat singgah sementara. Bahkan rumah yang mereka bangun juga tak boleh jauh dari air atau sungai.
takarannya segitu. Coba lagi. Ini sekarang saya sama ibu lagi mau bikin sagu gobak. Jadi caranya hanya disangrai aja, tapi harus sedikit demi sedikit disangrainya, jangan langsung semuanya karena biar rata ya bu. Terus dikasih sampai nanti dia akan berubah warna. Tapi untung keluar. Sagu gobak atau sagu sangrai adalah salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana cara memasaknya. Yang penting harus sabar dan telaten dalam membolak-balikan sagu saat sudah dalam pengorengan. Sagu gobak tuh warnanya sudah berubah jadi agak lebih kecoklatan. Nah ini nanti akan dihidangkan bareng sama rama-rama. Berarti sekarang kita buat rama-ramanya dulu ya ibu ya. Air. Sebelum masuk proses pemasakan, rama-rama lebih dulu harus dibersihkan. Ya panjang ya. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya dan juga bagian belakangnya karena itu ada kotorannya. Kalau yang ini tidak ada telurnya. Bahasa asli sini ada orang Cina bilang makauhe. Makauhe, Ya. ada yang bilang makauhe, ada yang bilang rama-rama. Iya. Oke. Ini langsung ditumis tuh Bu. Langsung masuk. Aroma dari bumbu yang diolah sudah tercium kelezatannya. Masuk. Angkat Bu. Kayaknya udah mateng ya Bu. Saat yang paling saya suka ini sudah mau dimulai makan. Saya udah penasaran rasa rama-ramanya dicampur sagu seperti apa. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya Bu? Enak. Enak. Coba saya cobain. Gini ditaruh dulu. Ya. Gini. Terus baru campur. Ambil rama. Lebih enak. Dagingnya susah Pak. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu, ini bikin makin kenyang ya Bu ya. Tapi hati-hati karena rama-ramanya ini berprotein tinggi, kita jangan terlalu banyak makan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan bisa membuat efek samping pusing dan kalau yang ada alergi bisa gatel-gatel. Jadi harus sesuai dengan kadarnya ya Pak. Ini yang bisa dimakan nggak sih Bu? Kunyit. Sebagai salah satu taman nasional dengan ikon gajah Sumatera, Taman Nasional Tesonilo juga memiliki potensi wisata. Mau langsung? Ya. Nah, sekarang saya sama Bapak Iwan, ini adalah salah satu mahot yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Saya mau diajarin bagaimana caranya untuk menjadi mahot. Tapi sebelumnya ini ada anak manja ya. Ini ada anaknya namanya Bani. Rimbani. Namanya Rimbani. Dia ini masih 1 tahun 7 bulan. Masih nyusu juga. Jadi kita nungguin dulu sampai dia selesai nih. Di belakang. Sama halnya dengan sifat anak-anak pada umumnya, anak gajah juga senang diajak bermain. Meski masih anak-anak, Rimbani sudah memiliki bobot lebih dari 300 kg. Sehingga kita harus tetap menjaga jarak aman. Ya, ini datang lagi. Kanan kiri. Ini jadi untuk kita ngajarin gajahnya ini sebenarnya ada 2 cara, ada secara sentuhan dan ada secara vokal. Sekarang yang saya mau lakuin sama Bapak Iwan. Jadi kita sentuh dulu ya kakinya ya. Ya, yang pertama Apa? tangan Kita pegang ya, ini. telinga. Gajah sendiri adalah satwa yang memiliki perasaan sangat kuat. Hubungan emosional dengan mahot yang baik akan membuat gajah-gajah yang sudah terlatih lebih mudah untuk diarahkan.
Nggak cuma manusia yang suka puding, tapi gajah juga suka. Nah ini sekarang saya lagi bikin dulu bahan-bahannya. Ya karena porsi gajah cukup besar, bahan-bahannya juga otomatis besar juga, banyak. Tuh. Ini sebenarnya proses untuk pembuatan puding untuk gajah tidak terlalu lama. Yang lama itu nunggu jagungnya supaya lembek ya Pak ya, agak membutuhkan waktu setengah jam. Nah, Puding gajah merupakan makanan pendamping supaya kesehatan gajah tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan metabolisme pencernaan. sebenarnya sih bahan yang dipakai untuk olahan puding ini tidak terlalu banyak, hanya tadi jagung, terus gula merah, lalu garam mineral, dan manfaatnya sebenarnya banyak. Salah satunya tadi gula merah itu fungsinya untuk bikin energi gajahnya, dan tadi garam mineral untuk pertumbuhan tulang, apalagi bagus untuk masih yang pada kecil tuh kayak Bani. Seperti si gajah kecil Bani yang nakal. Dan terakhir kita akan masukin dedak ya Pak ya. Puding sudah matang, tinggal diletakkan di cetakan khusus untuk proses pendinginan. Aduh, ini nggak cuma gajahnya yang berat, makanannya pun juga berat. Keras ya. Jadi memang seperti ini kental, tapi nanti kalau sudah didinginin dia bentuknya akan tetap seperti ini. Agak mengeras sedikit. Oh, agak lebih keras. Kira-kira aja. Berarti ini nggak dikasihnya tiap hari ya? Tinggi-tinggi. Bukan makanan pokok. Tinggi-tinggi, Lisa. Ayo Lisa lagi, tinggi. Tinggi, tinggi. Nih cara untuk kasih suplemennya atau pudingnya biasanya harus dibundir-bunderin dulu seperti ini, tergantung ukuran ya. Kalau gajahnya besar, digulungnya pun besar, dan kalau si Bani ini yang kecil hanya ukurannya segini. Iya, minta lagi. Selesai dikasih puding, biasanya gajah-gajah ini langsung dikembalikan lagi ke tempat peristirahatannya. Dan saya jadi cinta sama gajah-gajah ini nih.